Yo, Mas Bolden is so golden. Welcome back to Timeout. Balik bareng gue Ricky Padilla, kita kembali lagi ke Universitas Timeout untuk tanggal 13 Juli 2022. Timeout geng, hari ini mata kuliahnya adalah reaksi gue untuk menangannya tim nasional Indonesia kita di FIBA Asia tadi malam. Kita menang atas Arab Saudi dengan skor yang besar sekali, marginnya katanya adalah sejarah kemenangan terbesar at home. Jadi kita akan membahas itu nanti, tapi gue mau kasih tahu dulu nih kepada kalian semua. Kalau review timnas ataupun juga timeout itu akan telat sehari karena timnas itu main jam 3:30 pagi di Seattle. Jadi gue nggak mungkin kuat untuk langsung bikin timeoutnya, jadi mohon bersabar karena Pak dosen kalian ini sudah berumur guys, sudah mulai berumur, udah bukan anak muda lagi, udah nggak bisa begadang-begadang terlalu lama, jadi mohon sabar aja ya. Pak dosen juga lagi kurang tidur, baru dari Vegas kemarin, baru Vegas sibuk sampai ngevlog 4 hari kemarin ini. Jadi make sure kalian support channel ini dengan join my membership program dan juga agar kalian bisa nonton vlog gue dari Vegas kemarin ini. Gue tadi abis review sih skills interview gue, jadi gue nonton interview gue dengan DeJounte Murray, dengan Matthew Dellavedova, dengan beberapa pemain NBA lainnya juga. Masih kurang oke nih kayak pertanyaan-pertanyaan gue sih harus lebih dipoles lagi, tapi it's okay. Kita belajar lewat experience, tapi gue senang sih bisa ngobrol dengan banyak pemain NBA, bisa rekam juga apalagi dengan Shareef O'Neal. I was so happy bisa interview Shareef O'Neal kemarin ini. So once again, thank you so much untuk semua member gue. Kita kemarin ini happy 1 anniversary, happy 1 year anniversary itu kayaknya bener. Jadi kemarin ini program membership gue baru aja merayakan 1 tahun. Wow, nggak berasa banget sih. Terima kasih kepada semua member gue. Really appreciate everybody for the support. Semoga tahun ini kita bisa makin sering bertemu, sering hangout bareng, sering main basket bareng. Jadi gue bener seneng banget sih dengan anggota member gue yang bener semuanya kompak banget dan juga semuanya bener pinter banget knowledge basketnya. So once again, thank you so much and really appreciate everybody man for always supporting this channel. Oke, comment of the day, gue skip dulu comment of the day-nya karena kemarin ini komentarnya serius semua sih. Serius semua, tegang semua komentarnya. Jadi gue gak ngambil comment of the day dulu karena kita masuk ke rock intro. For you, Luca, what could you take from Zion again if you wanted to? I have the same bounce, so I wouldn't take the bounce. Yes, that was Luka Doncic yang suka sekali bercanda dan itu lucu banget sih menurut gue jokesnya. Dia bilang I have the same bounce like Zion. Udah jelas lah bounce-nya kagak kayak Zion sama sekali dia. Zion gila 360 mah gampang banget. Tapi ini adalah kenapa kita suka banget sama Luka Doncic, karena dia memang punya personality yang menurut gue lucu banget di luar lapangan. Dan berikutnya kita harus nge-troll, ada orang yang memasang bet $10,000 untuk Kings menjadi juara NBA season depan. Ini mah donasi, ini mah udah donasi ke kasinonya mah. Ini gila $10,000 itu adalah 150 juta. Gila ya kalau Keegan Murray, De'Aaron Fox sama Domantas Sabonis ya nggak mungkin lah ya kali deh Kings juara. Kalau Kings juara tahun depan di NBA, gue 1000 kali push up live chat. Dicatat aja timeout gengnya, tapi pasti daripada dia nyumbang untuk Kings, ini nyumbang untuk gue aja ke channel gue lewat Saweria biar gue bisa ngeliput basket di seluruh Indonesia, bisa keliling jalan-jalan seluruh Indonesia, kayaknya lebih bermanfaat ya. Oke, that's rock and troll. Itu memang wajib di troll banget orang yang memasang $10,000 untuk Kings. Karena kita harus masuk ke materi itu pun juga mata kuliah hari ini, yaitu Mas Bolden tampil luar biasa men kemarin ini ya, melawan Saudi Arabia. Dia memang gila ya, kalau udah levelnya G-League itu beda banget main di level Asia men. Udah jauh banget skillsnya men. Main ini Bolden 32 poin, 16 rebound, 6 blocks. Gue paling berharap banget dia triple double dengan 10 blok. Sayang banget kurang 4 lagi. Tapi Indonesia kemarin seperti gue bilang membuat sejarah, kemenangan terbesar kayaknya at home dengan skor 80-54 atas Arab Saudi. Kemenangan pertama mereka di FIBA Asia Cup 2022. Sweet start untuk Indonesia menuju targetnya mereka ke top 8. Tapi performance-nya Mas Bolden kali ini sampai di shoutout sama Jason Tatum sama JT. Wah, gue sampai shock juga sih tadi pas lihat di story-nya JT. Tapi ini exposure yang bagus banget buat Marcus Bolden sendiri, buat timnas juga. Ya siapa tahu diambil sama Celtics habis ini. You just never know. Tapi Bolden dari awal main ini langsung dominate sih. Gila, dia langsung lay up, ngedang, bener-bener ngasih lihat skill setnya dia. Dan dia membuat pemain Arab Saudi juga kayaknya minder kali ya sih sama dia sih. Nggak ada pemain Arab Saudi yang bisa jaga dia sih kemarin. Dan Bolden
field goalnya 14 dari 19, 2 dari 2 3 pointnya just too good, too skillful, just too strong and too smart sih untuk Arab Saudi. Kita beruntung banget punya Mas Bolden, dia main dengan intensity yang tinggi banget dan dia kelihatan banget memang kayak pengen menang, serius banget dia pengen menang, and of course dia kayak motivated banget sih kemarin ini. Dan Saudi sampai stres man, nggak bisa nembus paint area-nya Indonesia, nggak bisa mereka tembus, mereka sampai stres banget, sampai komplain sama wasit terus sepanjang pertandingan. Tapi memang paint area kita sih kokoh banget ya. Jawaro, Derek Michael, Marquis Bolden, bener-bener semua kayak bolanya kok nggak kena deflect, kena block selalu sih saat Arab Saudi mencoba untuk ngedrive. Kita pun dengan orang-orang besar ini kita bisa mendominasi rebound juga. Kita main menang rebound 45-34, which is one of the key juga untuk menangannya Indonesia kemarin ini. Dan kita harus appreciate Mas Bolden ini, karena kemarin ini gue tau lo semua pada penasaran kenapa gue main meeting sama manajernya Bolden. Ada satu lah yang gue bisa spill ke kalian, kita ngomongin apa, yaitu kenapa kita harus appreciate Bolden. Karena Bolden itu nge-skip NBA Summer League just for our national team dan juga untuk bisa bermain di FIBA Asia Cup. Spillnya adalah harusnya Bolden itu sekarang main sama Paolo Banchero. Gila kalau bisa main online aja keren banget sih di NBA Summer League. Tapi kita terima kasih banget karena akhirnya Bolden lebih memilih ada di Indonesia dan juga bermain untuk timnas kita di FIBA Asia. Jadi kalau kita bisa menang lawan Jordan in the next game, which is ada kemungkinan kita bisa menang lawan Jordan, auto sih harus ada patungnya Bolden sama patungnya Andara Prastawon menurut gue di Hall Basket Senayan sih, itu wajib. Tapi gue juga seperti kita ngomongin Andara Prastawa, gue impress banget dengan Pras kemarin ini. Dia hampir nyaris banget double-double, dia itu main 10 poin dan 9 assist. Tapi emang berasa banget deh kalau Pras yang bawa bola, Pras yang jadi point guard. Oh my god, itu bolanya muternya lebih enak, ngalirnya lebih enak, sistemnya juga jalan semua. Dan bener Pras kemarin tuh nunjukin sih kalau dia masih the best. He is still the best point guard in Indonesia right now. Dan dia kadang masih mencari orang siapa yang bilang dia tidak layak di timnas. Emoji yang pakai ada itu kaca pembesar. Tapi that pick and roll with Bolden was unstoppable kemarin ini. Kita jadi love country. Love country bukan love city ya kalau di Indonesia, karena kita negara. Jadi kita love country. Oh my god, so much fun though untuk bisa ngelihat Pras ngelempar bola ke atas, ada yang nangkap selalu. Kalau nggak Bolden ya Derek juga bisa sih sebenarnya untuk alip gitu. Jadi kemarin kita entertain banget lah. We were very entertained with that game. Game itu banyak banget dangnya, yang nonton di Istora puas banget sih. Andovi kemarin ada, Kemal ada member gue juga Giovanni, kelihatan kamera semua kemarin. Jadi man, we appreciate all the fans though. Gue juga appreciate banget semua fans yang kemarin sudah datang ke Istora Senayan. Menurut gue fansnya kemarin benar hitamkan Istora keren banget. Dan itu mereka benar pasti memberikan banyak suntikan semangat untuk para pemain tim nasional Indonesia kita. And yang kemarin gue bingung itu adalah saat lagi pick and roll, gue gak tahu kenapa big man-nya si Arab tuh suka banget kayak mau double soft double team si Pras, kayak mau double team tapi kayak nggak jadi, tapi dia ninggalin Bolden sehingga itu kenapa si Pras udah tinggal lempar aja bolanya ke atas udah pasti dapet dunk sama si Bolden. Jadi itu sering banget terjadi kemarin ini, dan mereka tetap pakai sistemnya Coach Raiko kemarin dengan main horn selalu, dan juga itu emang trademarknya Coach Raiko banget sih kemarin. Kalau dulu mungkin di Filipina kita bisa lihat Japet Aguilar lah yang selalu nangkep alley-oop ya, tapi sistemnya kemarin berjalan dengan bagus. Mereka semua juga mainnya cukup disiplin menurut gue pemain-pemainnya. Jadi kesalahan besar banget sih kemarin di defense pick and roll-nya si Saudi Arabia menurut gue, karena mereka nggak ada adjustment sama sekali loh. Sama sekali gue lihatnya sampai kuarter keempat masih jaga pick and roll kayak gitu sih. Jadi ya ngaconya mereka aja sih kemarin sih. Dan Pras kemarin memang nembaknya belum terlalu bagus, 4 dari 13. Tapi nggak masalah, game pertama kita tahu lah di SEA Games juga game pertama Pras kayak gimana nembaknya. Tapi game kedua gila banget. Jadi gue nggak worry sama sekali as long dia masih bisa distribute the ball, dia bisa bisa ngatur offense Indonesia. I don't mind dia nembaknya kayak gitu sih. Gue harapkan ntar lawan Jordan malah dia nembaknya malah bagus banget. Tapi
of course, yang selain 9 assistnya Pras tuh gue bener impressed banget. Karena di Indonesia jarang banget, man. Gue ingetin sekali lagi, di Indonesia jarang banget ada point guard yang bisa nyetak di atas 8 atau 9 assist. Biasanya mungkin Yuda di Prawira sih, karena di Prawira Yuda bisa muterin bolanya. Tapi menurut gue ini adalah salah satu torehan yang tinggi banget untuk assist, 9 assist. I'm very very happy with that. Dan juga yang pasti defensive Pras, man, underrated dia kemarin 3 steal, man. Ada satu kali yang dia steal bola quarter 1 atau quarter 2 kayak quarter 1 ya. Dia steal bola langsung di 3 point pull up, man. That was really cold, man. Prastawa is still a killer, bro. He is a killer. Gila sih, gue kalau ngeliat Prastawa tuh kadang-kadang gue suka banget inget sama Isaiah Thomas ya. I don't know why. Kayak comparisonnya kayak mirip aja sih Isaiah Thomas sama Andar Prastawa sih. Tapi kemarin juga Abraham Damal Grahita, dia juga main cukup bagus, mainnya 13 poin dan juga ada satu buzzer beater yang of course bikin rame netizen semua habis pertandingan karena banyak netizen yang marah katanya udah pada salaman masih ditembak sama sama Abraham. Come on, man. Just leave my man alone, man. Leave my man alone. Kalau mau marah-marahnya Pak dosen ya, Pak dosen, I'll take the heat, man. I want all the smoke, man. Gue malah seneng lihat Bram kayak gitu malah. Karena kalian inget di FIBA World Cup terakhir ini kemarin di Jakarta, selebrasinya Saudi Arabia kayak apa? Habis ngalahin kita cuma 2 poin. Gila, man. Udah selebrasi kayak juara NBA, guys. Ada satu orang tuh official, gue gak tahu siapa yang bener, lebay banget sih. Gue kesel banget sih sama dia sih. Masih kesel sampai keki, makanya gue main seneng banget. Timnas bantai abis si Saudi Arabia. I was very very happy with that karena tuh makan tuh. Gue pengen gue gitu ngomongnya anjir. Tapi ya udah, little payback menurut gue. Ya udah lah 3 point gitu. Siapa tahu kita nggak pernah tahu. Siapa tahu 3 poin itu penting nanti untuk apa? Kalau misalkan dihitung goal difference-nya, kalau semua rekornya sama, you just never know, man. Hitungan juga. Tapi kemarin shot clock-nya masih ada. Yang penting kan shot clock-nya masih ada, bukan kayak udah tinggal 3 detik atau 4 detik atau shot clock-nya udah mati gitu loh. Jadi ada kemarin juga somebody pulled out the receipt di Instagram. Gue tahu ada somebody pull out the receipt. Kalau dulu Arab Saudi juga coba untuk nyetak 100 poin, tapi menurut gue kemarin abis lihat itu selebrasinya mereka, gue kesel banget sih asli. FIBA World Cup sih. Tapi Abraham hopefully juga next game dia bisa terus maintain performance-nya ini, karena juga perannya dia akan penting sih, karena dia still our best local player juga sih di tim nasional ini sih. So berikutnya adalah gue mau bilang aja ya, daripada kita mencaci maki Abraham Damar Grahita, mendingan kita mendukung dia untuk next game-nya, harga moralnya dia terus naik dan juga mentalnya naik sih. Jadi itu aja sih pesan dari gue. Tapi menurut gue kalau kita bisa menang lawan Jordan, top 8 is a possibility sih. Possibility banget untuk bisa menang top 8 atau masuk ke top 8 nantinya. Karena kalau kita bisa menang lawan Jordan, otomatis kita kemungkinan besar akan posisi 2 di grup kita, dan which is kita akan ketemunya mungkin Chinese Taipei. Jadi itu kalau kita ketemu Chinese Taipei, menurut gue chance kita besar banget, guys. Besar banget untuk bisa masuk ke top 8 sih. Gue lumayan yakin. Tapi kemarin memang kita sama Jordan kalahnya cukup jauh, 77-52. Tapi kita ingat nggak ada Pras, nggak ada Bolden di game terakhir itu. Kita nembaknya juga rusak banget. Kalau nembaknya cuma 29% field goalnya. Gue yakin besok nggak akan 29% sih. Gue yakin besok at least 40%. Apalagi kemarin nembak kalau halal lawan Saudi Arabia, kita nembak 52% kali. Gue nggak catat sih. Tapi gue kalau di otak gue sih ingatnya sekitar 50% ke atas pokoknya. Jadi gue harapkan momentum ini bisa kebawa ke next game-nya. Tapi gue tetap mau realistis. Kita kan memang beda rankingnya jauh ya, beda kayak hampir 60 ranking kayaknya sama Jordan di FIBA ranking kita. Jadi gue mau realistis, mau bilang mungkin kita kesempatan menangnya adalah antara 35 sampai 45% sih besok ini. Tapi of course 35-45% is better than nothing, guys. Better than nothing. Jadi ada beberapa hal aja sih yang perlu terjadi kalau kita memang mau menang besok ini lawan Jordan. Yang pertama of course Milos tuh ya, di board coach Milos tuh harus gede-gede tulisannya turnover. Karena memang kita kalau menang sih turnover kita nggak boleh banyak sih. Kemarin ini kita 20 turnover lawan Saudi Arabia. Tapi untungnya si Saudinya kemarin ini nembak 3 poinnya emang sayur banget sih. Sayur banget untungnya, guys. Kalau nggak sih bahaya banget ya. Karena 20 turnover itu lumayan banyak untuk satu pertandingan. Jadi besok ini kalau lawan Jordan, menurut gue maksimum kita 12 sampai 14 turnover aja sih baru boleh ataupun baru bisa ada kesempatan untuk menang. Jadi no sloppy passes, man. Jangan ada lazy passes, sloppy passes. Menurut gue guard kita ada beberapa yang kayak ngopernya agak kurang hati-hati sih kemarin ini sih. And of course Bolden harus lebih mendominasi lagi. I don't know how he gonna top that performance kemarin ini, tapi menurut gue dia kalau bisa 36, 38 poin besok ini ataupun juga 20 rebound, itu akan diperlukan sekali sama timnas, karena besok match up dia akan jauh lebih susah. Karena kalau di Saudi Arabia oke nomor 4 mungkin lumayan oke, tapi dia itu tetap tadi foul trouble, and then dia footworknya dan juga kecepatannya nggak bisa lah bandingin si Bolden. Tapi besok ini
lawannya Bolden, match-up-nya adalah pemain Jordan dengan jersey nomor 44, Ahmad Al-Duari. Dia tingginya 210 cm dan mainnya untuk Fenerbahce. Jadi pemain ini punya skills dan juga jam terbang yang bagus, dan juga pastinya akan lebih membuat Bolden kesulitan besok ini untuk mencetak poin. Tapi gue yakin Bolden masih bisa mencetak di atas 30 poin, karena gimana pun juga dia main Fenerbahce, Bolden mainnya NBA G League, jadi lebih atas lagi. Jadi gue harapkan Bolden tidak akan terlalu nggak akan terlalu keredam banget lah permainannya. Jadi gue rasa Bolden masih bisa di atas 30 poin besok ini. And of course we need a breakout game from Derek Michael. Hari ini dia kelihatannya either tegang banget atau dia overexcited banget sih, salah satunya sehingga sampai foul trouble. Dan dia tadi pas foul trouble itu benar-benar frustasi banget sih main ini. Tapi kalau dipikir-pikir, quiet game from Derek Michael, tapi dia tetap loh 8 poin, 14 rebound, that is amazing from Derek. Tapi we need Derek besok ini untuk skor 16 sampai 18 poin sih pas lagi lawan Jordan. He's a D1 player, man. Jadi dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Derek hanya perlu lebih relax, perlu tarik napas aja, wusa, and then he'll be good, man. I believe in Derek, man. Of course, berikutnya limit second chance point dari Jordan. Kemarin ini Jordan 23 second chance points-nya waktu lawan kita, karena mereka mendominasi rebound. Gila, reboundnya kemarin 56-36. Nah, tapi sekarang kalau udah ada Marcus Bolden, gue yakin reboundnya bedanya nggak akan sejauh ini. Malah besok kita malah mungkin bisa aja menang rebound. Jadi box out itu penting banget, no foul, jangan sampai foul trouble. Pokoknya Marquis sama Derek nggak boleh foul trouble, sama Joado. Si tiga itu nggak boleh foul trouble besok ini untuk saat lagi lawan Jordan. Itu akan jadi kuncinya. And kalau kita bisa limit turnover, jaga paint area, menang rebound, gua rasa sih ada kesempatan sih kita untuk bisa menang sih. Tapi kemarin ini kalau gue lihat dari highlights-nya itu Abraham kayaknya match up sama Dart Tucker ya kemarin ini. Dan besok kalau gue sih berharapnya besok yang match up sama Dart Tucker adalah Brandon Juaro. Kenapa gue pengen Brandon Juaro? Karena Dart Tucker besok mainnya pasti akan lebih serius. Dia nggak akan take it easy kayak kemarin. Menurut gue main lagi masih agak take it easy, masih agak santai-santai, karena gamenya udah nggak terlalu berpengaruh banget. Tapi sekarang ini gue yakin main kalau Dart Tucker mainnya jago juga lawan Australia. Kalau 22 poin mainnya dan field goal-nya juga cukup bagus. Jadi gue pengen pemain yang lebih besar sih, pemain yang lebih besar, yang lebih kuat untuk jaga Dart Tucker. Kalau perlu di box one aja sih, kalau bisa di box one nggak apa-apa di menurut gue. Tapi it will be interesting sih menurut gue untuk lihat Juaro apakah bisa meredam Dart Tucker atau enggak besok ini. Very interesting sih. That is gonna be one of the key matchups yang bisa meredam si Dart Tucker. Dan satu lagi sih, kita butuh scoring sih dari bench sih. Tadi memang si Yuda itu pas masuk bagus sih mainnya, dia tenang banget. I was very impressed. Dia bisa run the offense juga sebagai backup Andrea Prastawa. Dia tadi 4 assist, beberapa kali bisa setup temennya untuk easy bucket. Jadi gue very impressed dengan Yuda hari ini juga. Tapi kita butuh scoring sih dari bench. Hari ini kita cuma 7 poin doang dari bench. So hopefully somebody gonna step up with the scoring. Karena kalau enggak kita nggak akan menang sih kalau Jordan. Kalau cuma 7 poin doang dari bench, I don't think we can win, man, against Jordan. So we will see. Hopefully Agassi bisa main. Ini banyak banget yang nanyain gue Agassi kenapa. Agassi ini kena COVID. Ternyata tadi gue udah sempet ngobrol dan juga sempet nanya ke Agassi. Tapi dia bilang katanya ada kemungkinan dia bisa main nanti di game berikutnya melawan Jordan, asalkan tesnya bisa negatif. Jadi kita doain aja Agassi agak get well soon dan juga bisa hasil negatif, akhirnya kita juga bisa melihat Agassi bermain melawan Jordan. Karena Agassi bisa provide time scoring sih menurut gue dari benchnya tim nasional Indonesia kita. Dan gue excited banget sih untuk nonton timnas melawan Jordan. This is gonna be our biggest game yet, I guess. Besok ini walaupun kita udah hampir pasti mengamankan posisi di babak berikutnya, tapi menurut gue kalau bisa menang lawan Jordan, why not? I think that would be better kalau bisa menang lawan Jordan. Akhirnya kita ketemunya Chinese Taipei. Jadi besok gue punya feeling gamenya akan ketat, Jordan lawan Indonesia. Jadi make sure you guys support timnas yang di Jakarta. Kalau bisa datang ke Istora Senayan, make sure you guys go there and support our timnas. Dan besok gue udah siap untuk bangun lagi jam 3:30 pagi. Jadi itu adalah dari tim nasional kita. Gue hari ini mau kasih shout out lagi kepada pemain Celtics, pemain Boston Celtics, yaitu Matt Ryan, yang hari ini buzzer beater buat bawa Celtics menang 111-109 atas Milwaukee Bucks di NBA Summer League Las Vegas. Gila sih, buzzer beaternya miring-miring gitu, terus kayaknya sampai cedera ankle-nya atau kakinya gitu. Masuk lu, gila sih. Hari ini dia 23 poin off the bench. Just an amazing story sih. 1,5 tahun lalu dia gak punya kerjaan, man. Dia kerjanya sebagai DoorDash. DoorDash itu kayak
Kalau di Indonesia ya kayak Gojek tapi nganter makanan tapi naik mobil gitu, naik mobil. Jadi luar biasa banget sih. This is an amazing story by Matt Ryan menurut gue, dimana sekarang dia bisa main buat Celtics. I'm very very happy sih untuk orang yang kayak kerja keras itu dan akhirnya bisa melihat hasilnya, dia bisa sebagai pemain Boston Celtics dalam 1,5 tahun loh bedanya loh. Jadi this is a very very amazing story. Gue harapkan juga bisa main di roster utamanya Celtics next season dan siapa tahu bisa jadi rotasi pemain di Celtics. So that's an amazing story by Matt Ryan. So timeout geng, itu dulu untuk timeoutnya. Walaupun gue tahu ada berita Spider sekarang ini available for trade. Jagoan gue di Utah Jazz akhirnya mau dipindahin juga ya. Semoga pindahin ke Miami Heat sih. Tadi ada video yang viral ya, ada anak yang nanyain di Summer League tentang apa ke Dwayne Wade, bilang bahwa mau pindahin ini Donovan Mitchell ke Miami ya. Terus langsung si Dwayne Wade bilang yeah. Langsung viral guys. Tapi kita lihat nanti kalau ada berita pastinya. Kalau memang ada Spider akan pindah, gue akan bikinin timeout untuk reaksinya juga. Tapi pasti once again timeout gang. Hopefully you guys love the class today. Semoga kalian gak bosan di kelas hari ini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu juga. Once again, thank you so much for always supporting Timeout. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody.